Jika commissioning digunakan sebagai sarana tata letak, atau untuk menyelesaikan sesuatu dengan delegasi, yang penting adalah mengubah arah perkembangan. Misalnya, ketika saya datang ke dunia kuno yang abadi dan iblis, meskipun itu karena dua raja spiritual datang ke sini, namun sebagian alasannya adalah karena komisi dari Yi, secara tidak sadar sebenarnya sempat tertukar dengan dua klan Genshin dan Chimi. Tidak peduli apa tujuannya, setidaknya untuk saat ini Yi banyak membantu Xiao Yan, dan semuanya bermanfaat bagi Xiao Yan. Setelah datang ke dunia kuno keabadian dan iblis, itu juga memungkinkan Xiao Yan berhasil menerobos dewa asli alam leluhur. Biarkan klon dewa asli membangkitkan garis keturunan dewa asli super raksasa, kekuatan telah meningkat pesat di Xiao Yan. Dia mengalahkan orang-orang kuat yang datang dari langit satu demi satu. Ada juga fluktuasi aneh di Istana Su. Ledakan. Saya melihat beberapa petir menyapu dan jatuh dari langit. Guntur tiba-tiba menyapu area sekitarnya. Penguasa Istana Sudian direnggut dari aula utama. Lengannya perlahan terentang, petir berkumpul ke arahnya. Seperti penguasa Guntur, kamu bajingan, biarkan semuanya berubah menjadi abu di bawah gunturku. Tuan Istana Su melihat sekeliling. Segera tertawa tanpa hambatan di atas kepalanya. Awan petir besar berkumpul memancarkan fluktuasi aura yang kuat dan menakutkan. Tepat ketika penguasa Istana Su tertawa terbahak-bahak. Setelah gemuruh guntur, saat petir berangsur-angsur menghilang di langit yang sedikit redup, saya tidak tahu kapan sosok itu muncul. Sosok di ujung perlahan mengangkat tangannya, awan petir di langit tiba-tiba mulai bergerak. Penguasa Istana Su melihat ini, tawanya juga berhenti tiba-tiba. Bagaimana kamu bisa mengendalikan gunturku? Tuan Istana Su segera mengangkat tangannya, mencoba mendapatkan kembali kendali atas awan petir di udara. Ledakan. Tiba-tiba, awan guntur setebal seberkas cahaya turun dari awan guntur. Guntur membengkok seperti dahan pohon, kecepatannya mencengangkan. Di antara banyak mata, saya melihat guntur ini turun, pukul langsung penguasa Istana Su. Guntur yang muncul di sekeliling mengelilingi sosok lain seolah-olah dia adalah penguasa guntur yang sebenarnya. Sangat kuat, di antara banyak mata melihat sosok yang dikelilingi busur di udara. Mereka semua mengeluarkan suara mendesis dingin. Tuan Istana Su yang jatuh masih ingin berjuang untuk melawan, tapi saat ini bayangan besar menyelimuti dirinya. Telapak tangan yang besar dan kokoh muncul di depannya. Sebelum dia sempat bereaksi, jari-jarinya tiba-tiba tertutup. Bahkan tidak ada teriakan, itu langsung hancur berkeping-keping di telapak tangan raksasa. Bunuh penguasa Istana Su, mungkin butuh waktu kurang dari 10 napas. Anda harus mengetahui kekuatan penguasa Istana Su, dia adalah anak tiri ke-9. Keabadian Kaisar di langkah ke-9 tidak dapat bertahan selama 10 napas, dimusnahkan seperti semut, sebuah bola cahaya muncul, dan tatanan kuno makhluk abadi dan iblis meraung. Serap saja kelompok cahaya ini secara instan, dan saat kelompok cahaya tenggelam ke dalam tatanan kuno, makhluk abadi dan iblis, di atasnya, segel emas ke-6 tiba-tiba muncul. Namun, ketika segel emas ke-6 muncul di tatanan abadi dan iblis kuno, tiba-tiba bumi berguncang. Seperti gempa bumi, Immortal Demon Ancient Ling langsung terjepit oleh telapak tangan. Masukkan ke dalam ring. Orang yang melakukan semua ini tentu saja adalah Xiao Yan. Kekuatan fisik yang luar biasa, sungguh menakjubkan. Bagaimana dewa asli alam leluhur bisa seperti ini sebelumnya? Ada alam kuno di atas alam leluhur. Setelah menerobos alam kuno, ia menjadi dewa kuno. Seberapa mengerikankah kekuatan dewa kuno ini? Tubuh fisik dewa asli memberi terlalu banyak kejutan pada Xiao Yan. Itu juga memberi Xiao Yan kemampuan untuk melawan dewa abadi. Tentu saja, ini hanya untuk keabadian dewa tingkat pertama. Xiao Yan tidak tahu berapa batas kekuatannya saat ini. Jika pria jelek itu benar-benar level kedua, maka batasan terbesarnya adalah menghadapi keabadian dewa tingkat kedua.
kalau laki-laki jelek itu juga bawahan Si atau mungkin. Jika Yuyan tidak mengambil tindakan, saya pasti bukan lawannya. Saya tidak tahu apakah level kedua lainnya sekuat dia. Meskipun tubuh fisik menjadi lebih kuat, namun wujud asli Xiao Yan telah tertahan di langkah ketujuh, selama beberapa waktu. Untuk mengontrol klon yang lebih kuat, Xiao Yan juga harus membuat jati dirinya lebih kuat. Tubuh dewa asli memang kuat, tapi untuk menjadi yang terkuat, tidak ada kelemahan saat Xiao Yan berpikir, getarannya menjadi semakin kuat. Dan kejutan ini terjadi setelah Orde Kuno Iblis Abadi, Xiao Yan mengumpulkan 6 segel emas. Ledakan. Setelah guncangan tersebut, badai melanda. Sepertinya tidak ada yang tahu apa yang terjadi, Xiao Yan segera merasakan arah badai tersebut. Xiao Yan berteriak pelan, lalu tubuhnya bergerak. Melarikan diri langsung menuju ujung Zhonggu, dan yang lainnya tidak berani mengabaikan dan segera mengikutinya. Saat ini, seluruh dunia gemetar sepertinya ada sesuatu yang keluar dari dalam tanah, pasti ada harta karun aneh yang lahir. Cepatlah jangan lewatkan berkah seperti ini, aku sudah lama di sini ini adalah pertama kalinya gerakan seperti ini terjadi apapun yang terjadi, saya harus pergi dan melihat apa yang terjadi. Di dunia yang luas, pelangi yang tak terhitung jumlahnya terjadi. Mereka semua tiba-tiba berdiri, karena takut melewatkan sesuatu. Hal yang sama berlaku untuk Xiao Yan dan lainnya saat ini. Saya mengikuti pandangan saya, dan melihat ke atas Anda sudah bisa melihat seberkas cahaya mencapai langit, semua getaran dan guncangan semuanya berasal dari pancaran cahaya itu, di sekitar Xiao Yan dan lainnya banyak pelangi yang seperti balapan, semuanya berkembang dengan kecepatan tercepat adapun Xiao Yan, dia secara alami dapat melakukannya dengan cepat, ini bukan karena aku menunggu Zhonggu dan yang lainnya. Sebaliknya, Xiao Yan sedang mengamati sekeliling, mari kita lihat apakah ada orang yang lebih kuat yang muncul. Orang-orang kuat dari seluruh dunia berkumpul, di sini meski Xiao Yan tidak menemuinya di jalan, namun bukan berarti tidak ada jadi Anda tetap harus berhati-hati, jika Anda memiliki kekuatan abadi dari dewa, kalau dipikir-pikir, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mengumpulkan ke-6 segel emas. Mengapa sesuatu yang aneh terjadi setelah aku mengumpulkan ke-6 jalur? Saat kami semakin dekat, sinar itu lebih besar dari yang dia bayangkan. Sinar itu menjadi penghalang tampaknya berbeda dari ruang di depanku, semuanya ada di balik tirai tipis ini banyak tokoh yang datang tiba-tiba memilih bertahan di sini. Tidak ada yang berani terburu-buru maju ke dalam tirai tipis, tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya, dan Xiao Yan juga berhenti di sini, dia tidak terburu-buru untuk melakukannya melihat sekeliling, seolah menunggu sesuatu hingga terdengar suara gemuruh Xiao Yan tiba-tiba menoleh, sungguh. Seperti yang diharapkan Xiao Yan. Pasti ada orang kuat yang bersembunyi di sini, seorang pria kuat yang kekuatannya mencapai tingkat keabadian. Gerbang kuno seperti ujian bagi banyak orang, tapi untuk eksistensi yang lebih kuat mereka datang ke sini untuk mencari peruntungan, Anda juga dapat menghabiskan lebih banyak waktu menunggu di sini.